Pemirsa, kehadiran Irfan Hakim di lokasi donor darah menarik perhatian warga. Bahkan ada salah satu emak yang gemes dengan Irfan Hakim yang mendadak jadi pengawal pribadi. Ayah 5 anak itu langsung terlibat dan mengantri untuk ikut mendonorkan darahnya. Itu kuenya Papa di situ. Mana? Ya Allah, kaget banget saya ini, Masya Allah. Itulah detik-detik Andre Taulany dapat kejutan dari kedua anaknya, Kenzi dan Arlova. Andre terlihat hangat memeluk hangat putri bungsunya, seolah menyampaikan bahwa meski hubungannya dengan istrinya sedang tidak baik-baik saja, Andre masih cukup bahagia dengan anak-anaknya. Tak hanya anak, beberapa teman Andre seperti Tora Sudiro, Desta, Boyen, dan Wendy juga hadir di momen spesialnya. Biasa ngerjain orang, kini giliran Andre yang dikerjain balik sama anaknya sendiri. Sebuah kado dipersiapkan Kenzi justru bikin suasana pecah. Kasih kado buat Papa dari anak-anak Papa. Ini dari Lova? Dari Lova. Dari Lova ini? Iya. Makasih ya, saya kok lecek banget ini. Dari London soalnya. Intinya acaranya. Iya. Apa pokok acaranya ini apa? Keren banget. Balik. Wih, makasih sayang. Ya, buat Bang ya. Ini dari aku. Dari Kenzi. Iya. Happy birthday Papa, sehat-sehat from Kenzi. Wah! Boneka babi. Ayo. Boneka babi, makasih ya. Sama-sama, kenang-kenangan. Ini biar bertelur, kadang kan gue sekarang lagi nge-gym, jadi telur-telurnya bisa gue makan. Makasih sayang-sayang aku. Aku pamit dulu ya, Bang. Terima kasih gantengku sayang. Besok sekolah ujiannya. Jadi memang hari ini anak-anak datang untuk merayain karena besok mau ujian, jadi harus pulang cepat. Sekali lagi Papa, terima kasih. Iya, sama-sama. Doain Papa biar sehat-sehat. Doain, sehat-sehat terus Papa. Menginjak usia 51 tahun, sudah pasti ada yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Meski masih dikelilingi anak dan sahabatnya, namun Andre sejatinya tengah bersiap hadapi sidang perdana gugatan cerai pada 24 September mendatang. Ogah pusing dengan permasalahannya, Andre santai nikmati makan malam bareng teman-temannya, tentu dengan celotehan-celotehan lucunya. Sebetulnya gue nggak tahu kalau ada teman-teman. Gue cuma bilang, Jovin kita makan malam aja sama Lova sama Kenzi. Udah berempat doang. Oke mas, ntar gue atur dia bilang. Udah kuenya pakai kue ulang tahun gua. Iya, gue nggak prepare kan. Oh, gue terharu banget nih. Tadi pas gue buka tutup mata gue, kaget gue. Kenapa kaget tuh Ji? Benarkah sepi yang dimaksud Andre karena teman artis yang datang sedikit? Atau jangan-jangan Andre kesepian karena tak ada istri dan anak sulungnya Ardio yang tengah menempuh pendidikan di London? Wajar bila kesepian yang dimaksud Andre lantaran keluarganya tak lagi utuh. Terlebih upaya pisah dengan Erin cukup berbelit hingga si sulung masih berharap tak ada perceraian. Tak hanya Andre Taulany, putri mantan pasangan Acha Septriasa dan Vicky Karisma, Brigia Kalina juga happy di hari ulang tahunnya dengan orang tua yang komplit. Lewat postingan akun media sosial Acha dan Vicky seolah ingin menunjukkan bahwa keduanya tetap kompak dan tak pernah gagal menjalani perannya sebagai orang tua. The second wish is like maybe I don't really want it to come true. Okay. I want it. You mean like a backup wish? Plan B wish? Okay, go. Sikap Acha dan Vicky banjir pujian warganet. Resmi bercerai pada 19 Mei lalu, Acha dan Vicky bahkan kompak tak saling umbar aib apalagi perang konflik.
Keduanya sempat berpisah namun tetap bersama untuk urusan putri sematawayangnya yang kini genap berusia 8 tahun. Punya kehidupan masing-masing tak serta-merta bikin Acha dan Vicky lupa soal quality time. Vicky kerap menghabiskan waktu dengan Brijia. Sementara Acha yang belakang kembali sibuk dengan jadwal syuting sempat terlihat melepas penat dengan liburan bareng Raline Shah. Keduanya memang terlihat akrab dan dekat. Lagi-lagi, Acha tentu tak sendiri, melainkan ikut membawa Brijia dalam momen dinner bareng sahabatnya itu. Della Puspita harus menelan pil pahit karena kalah melawan Kamil Zain dalam kasus sengketa mobil. Ia dan suami pun diwajibkan membayar 43 juta kepada Kamil. Jika selama persidangan, Della cukup emosi terutama jika bertemu dengan Kamil. Kali ini, Della justru terlihat tenang dan cenderung pasrah. Benarkah sikap Della sejatinya hanya sembunyikan kemarahan dan kekecewaannya? Walaupun sebenarnya jujur kalau dalam hati aku ngerasa kayaknya ini nggak adil. Aku ngerasa ini kayaknya aneh. Kok sepertinya yang penting menang gitu. Ya udah, biarkan dia mendapatkan hasil yang memang dia perjuangkan, yang penting menang. Yang penting aku berharap Allah akan memberikan ending yang terbaik buat aku. Sekarang aku dibikin begini, tapi untuk keseluruhan kasus aku dikasihkan hasil yang terbaik. Walaupun sebenarnya harusnya yang bayar nih Acha, karena kan Acha yang meminjam mobil itu ke Kamil dengan imbalan 30 juta kan. Agak janggal memang sebenarnya. Aku rasa mungkin majelis hakim nggak tahu deh kalau Acha sama Kamil tuh sudah perjanjian bahwa mobil itu dipindah tangankan dengan imbalan 30 juta, terus dapat pengembalian uang umroh yang nggak jadi berangkat, sama dapat jaminan Kamil tuh dapat jaminan lampu syuting senilai 300 juta gitu. Kayaknya majelis hakim nggak tahu deh, karena dia nggak jujur kayak dari awal. Terpojok dengan putusan hakim, Della seolah tak punya pilihan. Jika Della getol perjuangkan kasus dugaan penipuan umroh yang berbuntut pada kasus sengketa mobil milik Kamil, lantas mengapa Della memilih pasrah dengan kemenangan Kamil? Benarkah Della tak punya senjata ampuh untuk lakukan banding jika benar dirinya tidak seperti yang dituduhkan pihak Kamil? Kalau aku sih ngikutin aja, kan dari awal aku udah malas banget nanggepin. Aku tuh bukannya malas nanggepin, bukannya nggak mau ngurusin, enggak. Aku tuh berharap bahwa udah sabar aja lu gitu loh. Kalau ini selesai juga, kalau kasus umroh selesai juga lu selesai. Cuma kan dia nggak puas hati orangnya, udah kayak udah terlanjur di kompor udah panas tipis kuping gitu. Ya udahlah. Aku pokoknya aku nggak mau banding lah. Kalau dia mau keluar gimana udah aku tutup telinga. Atau dari kemarin-kemarin juga dia keluar. Pertimbangannya kalau aku tuh mikirnya 5 tahun 10 tahun ke depan ya. Jadi nggak mau mikirin emosi. Kalau mau ngomongin emosi pasti aku akan banding. Kalau ngomongin emosi nggak puas diri. Cuman aku pikir, aduh ya ampun, nggak ada yang lebih adil daripada hukuman dari Allah, udah gitu aja. Karena kalau aku ngomongin nggak puas mau sampai kapan lagi gitu loh, mau sampai kemana? Toh sebenarnya masalah mobil ini akan selesai dengan sendirinya kalau masalah kasus umroh itu udah selesai gitu loh. Karena kan mobil ini kan barang bukti tipu muslihatnya dari Acha ke aku untuk nipu masalah umroh. Ya udahlah, terima aja, karena ya mau ngapain lagi, mau banding juga percuma. Sidang ini kan makan waktu lama ya, itu waktu, uang, tenaga, pikiran itu kan banyak terkuras, terbuang cuma-cuma. Menerima putusan final sengketa mobil, raut kecewa dan kesal Della tak bisa ditutupi. Ia masih terlihat memendam kesal karena kasusnya dengan Kamil muncul di tengah ia menghadapi kasus penipuan umroh. Della bahkan menyayangkan sikap Kamil yang dinilai cuma cari keviralan lewat kasusnya. Entah dengan Kamil maupun dengan Acha Prayogi, lawannya dalam kasus penipuan umroh, Della memilih untuk jaga jarak. Aku nggak pernah tahu takdirnya Allah nanti ya, kita nggak pernah tahu. Kalau aku sih kepengennya nggak mau nambah musuh. Aku tidak benci sama dia, tapi aku sekarang ini nggak mau kenal dulu sama dia gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu nanti, siapa tahu tiba-tiba ketemu di apa kan. Ya nggak mungkin juga kita disapa, kita nggak tegur sapa kan juga nggak mungkin. Misalnya Della, nggak mungkin juga aku langsung melengos kan, nggak mungkin gitu. Itu sih. Aku sebenarnya males urusan sama Kamil sama Herwanto tuh, males banget, demi Allah tuh males banget. Males banget, kayaknya nggak ada manfaat baiknya buat aku gitu loh. Kita tanggepin, kita dijelek-jelekin, kita komennya kita dipeluntir-peluntir. Pemirsa, ilmu ikhlas itu emang kita pelajari nggak bisa sehari 2 hari ya. Mungkin butuh tahunan. Untuk itu buat kakak Della Puspita semangat. Yang katanya sih lagi nggak ikhlas banget nih. Kalah dari Kamil tapi nolak banding dan siap bayar 43 juta. Nah ini merasa nggak dapat keadilan di dunia. Della berharap dapat keadilan di akhirat. Kayak sih
sakit hatinya udah mendarah daging pemirsa ya. Nah, lantas kalah di kasus sengketa mobil, apakah Della masih punya harapan dan menang di kasus hukum lain yaitu kasus dugaan penipuan travel umroh? Coming up next, Irfan Hakim bikin heboh, shock dan juga geger seantero jagat raya Indonesia. Pemirsa, kehadiran Irfan Hakim di lokasi donor darah menarik perhatian warga. Bahkan ada salah satu emak yang gemes dengan Irfan Hakim yang mendadak jadi pengawal pribadi. Ayah 5 anak itu langsung terlibat dan mengantri untuk ikut mendonorkan darahnya. Drama terjadi ketika suami Della Sabrina itu hendak diambil darah. Irfan Hakim yang mengaku takut jarum mendadak histeris hingga membuat emak-emak heboh. Aku deg-degan nih guys. Aman ya? Halo. Aman. Data ramai guys. Alhamdulillah ya, Masya Allah ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan nih. Pada datang semuanya. Umus oleh Muhammad. Allah Sayyidina Muhammad. Allah Sayyidina Muhammad. Allah Sayyidina Muhammad. Maafin. Sukses membuat heboh emak-emak, akhirnya Irfan Hakim sukses juga melawan ketakutannya terhadap jarum suntik. Dulu rutin. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tapi untuk membantu sesama. Irfan Hakim berharap bisa mendonorkan darahnya secara rutin demi menjaga kesehatan. Maklum di usianya yang sudah hampir setengah abad itu, ia harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Ya, Irfan Hakim menyebutkan dalam beberapa hari ini, ia sering merasakan jika kolesterol dalam tubuhnya sedang bermasalah. Gue kolesterol. Gue tuh emang kolesterol dan asam urat. Udah mulai penyakitan, tapi ya, emang durian tuh gue tuh nggak sampai gila banget. Jadi cuma suka aja, tapi nggak sampai wah gitu. Karena kok kebanyakan ya langsung sakit leher. Ya, apapun yang dilakukan Irfan Hakim, auto jadi sorotan publik ya pemirsa. Tak hanya saat donor darah, Irfan juga sempat jadi sorotan usai mukbang durian mahal. Wow, seperti apa ya nikmatnya? Siapa dulu. Ayo dulu ya. Sebenarnya. Anaknya manis banget. Memang sih, auto Irfan spill harga durian yang dimakan bersama anak-anak dan timnya dijamin auto kaget. Lantas benarkah demi makan durian enak, Irfan gak ragu keluarin kocek hingga miliaran rupiah hanya untuk 5 buah durian saja? Dia kirim 5, kirimnya pakai ojek lagi. Ini gue kirimnya nih pakai dus pakai ojek. Kalau orang tahu itu nilainya berapa, berarti kan 3 miliar ya. Irfan Hakim mengaku tak mengenali jenis durian yang dimakannya itu, namun karena terasa enak, ia memutuskan untuk menanamnya. Nama jenisnya mah nggak tahu karena itu tuh pohonnya juga khusus dan gue lagi tanam si bijinya. Bijinya kan gue enak banget, salah satu durian terenak yang pernah gue makan. Mahal dan gratis. Gak kaleng-kaleng ya pemirsa, Irfan Hakim mukbang durian dan totalnya 3 miliar. Buset, secara ini satunya 600 juta rupiah dan ini ada 5 durian. Saya kalau makan durian di Kalibata 500 ribu aja udah pusing bayarnya pemirsa. Ini luar biasa banget ya. Kepala itu langsung pening gak tuh? Bukan karena maboknya, tapi mikirin harganya miliaran rupiah. Ya Allah, selangit banget pemirsa. Tapi yang pasti untungnya nih, Irfan dapatnya gretongan. Bukan yang ngutang atau mungkin juga bayar cash. Kalau misalkan bayar cash, langsung kempes itu kantongnya ya. Tapi kelakuan si A emang paling-paling pemirsa ya. Gak cuma bikin shock netizen makan durian harganya miliaran rupiah, tapi juga berhasil bikin kita semua nih ngakak lihat kelakuannya yang ternyata takut sama jarum suntik. Nah, niatnya sih udah bagus nih ya, donor darah. Tapi bikin salut lagi nih, meski ujung-ujungnya malah ngelawak. Tapi kok keberanian Irfan tuh melawan jarum kayak gimana gitu. Malah demi apa ya, kayak susah banget gitu. Tapi hebat, demi bantu sesama luar biasa. Patut diacungi jempol. Kalau bisa 4, keren banget. Alright pemirsa GTV, jangan lupa terus saksikan obrolan seputar selebriti setiap Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Saatnya sekarang Robby Purba pamit and have a nice day. Bye-bye moms.